ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر صلوا على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada. Tema kita adalah bagaimana Islam mengajarkan untuk memuliakan orang tua. Bahkan kalau kita tidak memuliakan orang tua, tidak menghargai orang tua, tidak menjaga perasaan orang tua kita seperti yang diajarkan oleh Al-Quran dan Nabi kita Muhammad SAW, ada tadi hukumannya di dunia kerasa, belum lagi nanti di akhirat. Silakan yang mau bertanya, kesempatan ini saya berikan kesempatan untuk bertanya, angkat tangannya. Siapa yang mau nanya? Ya, ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Devi dari Majelis Darunisa Simone. Ya, silakan. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Silakan. Yang benar itu mendahulukan istri atau ibu? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah ibu pertanyaannya sama saya tadi ya. Yang benar itu dahuluin istri apa dahuluin ibu? Ya soalnya kadangkala istri sama ibu mertua suka berebut ya Bu ya. Nah iya. Ustazah Yati gimana ini? Coba Ustazah dari sisi Ustazah gimana? Ya tadi kan Abi nyinggung, saya juga nyinggung ya Bu. Tentang tokoh Alqamah ya. Alqamah itu yang tipe tadi itu Bu ya, ibunya kesel gitu sampai sakaratul mautnya kan susah ya. Nah ibu sekalian pemirsa yang dirahmati Allah, seorang laki-laki itu tidak akan lepas tanggung jawab dari 4 perempuan. Ya, 4 perempuan ya, yang pertama ibunya. Oh. Yang kedua istrinya. Yeah. Yang ketiga anak perempuannya. Yeah. Yang keempat saudara perempuannya. Makanya kita didik anak laki-laki itu punya tanggung jawab. Kalau memang nafkah yang pertama urutannya adalah istri. Ketika orang tua membutuhkan nafkah, yang pertama sekali bertanggung jawab adalah anak laki-laki. Bukan anak perempuan. Karena anak perempuan ikut suami. Tapi kalau anak laki-laki, dia adalah orang tua yang berhak mengikutinya sampai akhir. Jadi ketika ditanya, ya bagaimana anak saya? Makanya banyak ibu yang ngerasa anaknya diambil sama perempuan lain. Ya anak saya diambil Ustazah. Ada yang nyeletuk betul katanya. Jadi mertua sama menantu kagak akur Bi. Iya. Padahal ibu sekalian pemirsa yang dirahmati Allah, Islam begitu harmonis. Lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memposisikan sahabat sekaligus para mertuanya, begitu indah ibu. Jadi kalau ada nafkah yang pertama urusan istri, kalau istrinya solehah mah ngomong, emak udah dibagi bang. Kalau rezekinya lagi pas-pasan ya baginya nggak apa-apa, pas-pasan juga. Kalau rezekinya lagi banyak apalagi, jadi tidak ada pengabaian pada orang tua. Orang tua kalau nggak dibagi sama anak jangan baper. Karena tugas kita mah memang diberi amanah oleh Allah, bukan minta balas jasa pada anak. Tidak ada anak yang sanggup membalas jasa orang tua. Kalau ibu minta balas jasa dari anak, kesian anaknya Bu, kagak kuat. Makanya banyak anak belangsak. Betul? Udah ridho aja, doain aja ya Allah. Datangkan rezeki dari tempat lain. Karena apa Bu, bisa jadi anak kita ngebagi, sebelah kirinya Bu manyun. Emak mulu emak. Padahal mah dia dapat lakinya kan udah utuh, udah ganteng tuh kayak Ustadz David. Ya Allah sallallahu Muhammad. Kalau dia ngelihat dulu Ustadz David kecilnya ogah. Iya, betul Bu? Betul. Iya, makanya kalau dulu kami gantian.
Ya, yang bagi ibu saya suami, yang bagi mertua saya. Tuh. Jadi apa ibu? Kita rangkul semuanya. Ini mah kebanyakan terjadi ketimpangan itu kenapa? Karena kita lupa bahwa dua posisi ini jangan pernah terabaikan. Ustadz David ya tuh, contoh tuh Bu, kalau pergi jalan-jalan bukan cuma bininya yang dibeliin tas. Lah ini emak sama mantu ngajinya bareng. Lakinya habis jalan-jalan beli tas buat bininya doang. Ya Allah. Lah di pengajian biasanya duduk bareng lah minggir. Ya harus kalau beli tas buat istri, buat ibu juga. Jangan dibedain. Kalau buat istrinya, masya Allah bahannya adem, apa yang nyeplak di badan enak kayak ada kipas anginnya. Giliran buat mertuanya ya Allah dipakai ngaji gegaruk mulu. Maaf ya Bi. Ya Allah, jadi ibu orang tua jangan banyak menuntut, anak mesti tahu kewajibannya. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah. Bu, yang mau nanya lagi siapa angkat tangannya? Silakan Ibu. Iya. Oh mohon maaf. Ibu dulu yang belakang ya, silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ita dari Majelis Taklim Ar-Rahmah. Saya bertanya Ustadz, bagaimana sih cara kita mengajarkan anak kita bahwa berbakti kepada orang tua sampai akhir hayat itu penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ita, Bu grogi ya? Iya. Udah inget mendadak blank ya. Grogi karena nanyanya sama Abi. Iya. Silakan. Saya kan sama Ustazah Yati. Ustazah Yati, betul. Abi silakan Abi. Gimana? Jemaahnya ibu-ibu semuanya, Masya Allah. Silakan, Ustaz Amir yang grogi nih. Ya, Masya Allah. Jadi bagaimana cara mengajarin anak supaya berbakti pada orang tua. Nah, ini pas nih Bu. Allah turunkan surah Luqman bahwa yang paling berperan untuk mendidik anak di rumah tangga itu adalah ayah. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan peran ayah itu dalam rumah tangga qawwam. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Nah, jadi tadi Bunda Yati menyebutkan bahwa setiap perempuan itu posisinya dia tuh nggak pernah punya kewajiban memberi nafkah. Jadi perempuan nggak pernah punya kewajiban memberi nafkah Ibu. Tapi yang punya kewajiban memberi nafkah itu laki-laki. Makanya kalau lagi bagi-bagi harta warisan, ibu-ibu harus ridho bahwa laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan. Karena ibu nggak dosa kalau ibu nggak ngasih nafkah. Yang dosa laki-laki. Nah, maka dia kalau dia laki-laki, maka dia bertanggung jawab pada saudari perempuannya. Kalau dia seorang suami, bertanggung jawab pada istrinya. Kalau dia seorang ayah, bertanggung jawab pada anaknya. Jadi semua itu laki-laki. Nah, karena itu Allah turunkan nih sampai kewajiban mendidik anak itu ayah. Sampai Allah turunkan surah Luqman. Nah, karena itu wahai para ayah yang di studio ini, di masjid ini nggak nampak ayahnya, itu ada beberapa ayah. Jadi dimanapun Anda berada, pemirsa Cahaya Hati Indonesia, wahai ayah, ayo Anda sebagai ayah didik anak. Kenapa kok akhir-akhir ini banyak anak rusak? Mereka jatuh dalam LGBT, jatuh dalam pergaulan bebas. Kenapa? Karena banyak ayah tidak hadir. Sehingga mereka pulang ke rumah tidak menemukan figur. Itulah mengapa Allah turunkan satu surah Luqman. Yang di dalamnya pesan-pesan penuh hikmah. Dan di dalamnya juga ada pesan mendidik, memberikan pemahaman bahwa wajib anak berbakti kepada kedua orang tua. Nah, termasuk pesan ayah mendidik dia cara beribadah. Nah, ya ini perhatikan. Di sini ya bunayya aqimis shalah, bahwa ayah wajib mendidik anaknya menjaga salatnya. Kemudian juga mengajari anaknya supaya berdakwah. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ajarin anak berdakwah. Kalau ada kebaikan dukung, kalau ada kemungkaran cegah. Terus yang ketiga adalah
ajarin anaknya sabar untuk menerima musibah. Wasbir ala ma asabak. Lalu apa kata Allah dalam ayat ini? Dan ini termasuk pesan Luqman. Inna dzalika min azmil umur. Ini termasuk hal yang harus diperhatikan secara khusus. Pesan ayah, pesan ibu kepada anaknya. Ayo melibatkan diri bersama-sama, jaga anak kita. Sholatnya, juga berdakwah, juga sabar menerima musibah. Karena setiap kehidupan kita, Bapak Ibu, tidak pernah lepas dari 3. Pertama, kita wajib beribadah kepada Allah. Kedua, kita wajib berdakwah. Ketiga, kita wajib bersabar menerima ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, ayah wajib berpesan tentang akhlak. Jangan sombong, wala tusair khaddaka linnas. Jangan merasa gagah, wala tamshi fil ardi maraha. Kenapa? Karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi ini semua peran ayah. Dan semua ini termasuk satu kesatuan untuk mendukung bisa membuat seorang anak berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua, Masya Allah Abi. Baik, Alhamdulillah Bu. Sudah terjawab ya Bu ya. Ini Ibu sambil mendengar sambil terkesima ya. Ternyata bahwa saat ini banyak suami di dalam rumah tangga ya. Yang memang tugasnya hanya mencari nafkah tapi belum hadir di dalam rumah. Ya, padahal tugas seorang tua ini termasuk buat saya juga mengingatkan diri saya bapak-bapak yang ada di rumah juga bahwa kita sebagai orang tua, khususnya suami punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita. Jadi Bang David sesibuk apapun, Ya, ada 5 menit pulang, ya. pandang istri, kecup keningnya, sempatkan. Ya. Pertama kali Bang David pulang ke rumah, peluk istri, ucapkan, uhibbuk fillah, aku cinta padamu karena Allah. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Engagement tak terhingga bagi seorang ibu. Ibu bukan hanya butuh uang ya Bu ya. Butuh perhatian ya Bu ya. Iya. Masya Allah. Iya, Ini kebanyakan kita yang meluk Bi. Iya. Ibu. Allahu Akbar. Silakan yang mau bertanya lagi Ibu. Silakan nama dan pertanyaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, Ibu Ustazah. 70 tahun lebih yang lalu orang tua mendidik kita keras, kesannya jahat, kejam. Seperti kalau kita tidak mengaji tidak boleh makan malam. Nah, pertanyaan saya adalah sehubungan kesempatan ini. Apabila orang tua berkelakuan seperti jahat, keras mungkin keras, Bu ya, ya, keras kali ya. kejahatan. Karena kan yang disuruh kan ngajinya kan benar, cuman Betul. caranya keras pola asuhnya begitu ya Bu ya. Apakah boleh kita menerapkan kepada cucu-cucu kita di masa yang akan datang? Karena terlihat sekarang ini beda dengan kita zaman dulu, anak-anak turun, cucu-cucu sekarang dia lebih kritis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu namanya siapa Ibu? Maaf saya lupa memperkenalkan nama saya. Ibu Juliana. Ibu Juliana, Ya. makasih Ibu Juliana. Sama-sama. Makasih. Ini zaman sekarang memang beda pola asuhnya Bu. Zaman dulu ya, jangankan orang tua, guru di sekolah, ya Bu ya. Bu, mukul kita pakai penggaris, itu mah biasa ya Bu ya. Zaman sekarang baru dipukul pakai penggaris sedikit, orang tuanya datang ke sekolah. Betul ya Bu? Betul. Nah ini pola asuh nih Ustazah. Gimana kalau dulu orang tua pola asuhnya keras, boleh nggak kita terapin pola asuh yang keras itu kepada anak atau cucu kita di zaman sekarang? Silakan Ustazah. Baik, pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah di seluruh penjuru tanah air dan ibu-ibu yang hadir di sini. Jangan mendidik anak dengan pola asuh balas dendam. Dulu kita dikerasin, sekarang kerasin nama anak. Dulu kita dikerasin nama orang tua kita, berhasil orang tua kita. Dipelototin nama orang tua kita, kita nunduk. Kalau anak sekarang dipelototin, melotot lagi. Iya. Zaman sekarang Makanya, tuh. Bu, Ya. kata Sayyidina Ali, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nggak bisa anak sekarang dikerasin Bu. Makanya nih viral juga 2 pola asuh. Yang satu pola asuh POC namanya.
Apa itu? Ibu kenal POC? Kenal. Keras, kejam, nggak ada kata tidak. Akhirnya anak-anak jauh dari orang tua. Anak-anak kurang lembut perasaannya. Ada lagi pola asuh gentle. Semuanya dengan kelembutan, akhirnya anaknya jadi lebay. Alay. Jadi apa ibu? Tarik ulur. Ibu, Allah Al-Latif. Tapi di sisi lain ada sifat qahar yang dimiliki Allah. Ada saatnya kita tegas. Tegas bukan keras bu. Di dalam surah Luqman itu ada yang harus konsisten tentang tauhid. Tapi ketika berurusan dengan manusia, kata Abi tadi, wala tusa'ir khaddaka linnas. Kalau jalan, jangan membusungkan dada nak. Itu bukan jalan orang benar. Bumi ini tempat berjalannya rakyat dan pejabat, orang miskin dan orang kaya, orang biasa dan orang punya pangkat. Nggak boleh ada yang sombong nak. Itu pesan surah Luqman. Jangan juga jalan dengan nunduk ke bawah kayak penyakitan nak. Jalan itu yang bersahaja, lembut dan berwibawa. Itu cinta yang kita tanamkan pada anak. Pada sisi ini kita benturan dengan pola pikir anak bu. Makanya orang tua sekarang banyak yang berdarah-darah. Saya mau tanya sama ibu, lebih sakit melahirkan apa lebih sakit ngedidik anak? Makanya melahirkan mah berani berkali-kali bi. Habis beranak hilang sakitnya. Tapi begitu dilukai anak, tadi kata Abi, bukan di sini lagi sakitnya bi, di seluruh penjuru tanah air. Terasa ibu, kenapa? Sekarang kita jadi orang tua harus banyak belajar dengan situasi saat ini. Kita harus yang lebih banyak mengerti mereka karena apa? Karena orang tua mah dadanya udah lebar. Sabarnya udah luar biasa. Makanya tiap tahun teh ngejahit, lingkar pinggangnya sama, lebar dadanya yang nambah. Ini fungsi orang tua. Tidak ada orang tua durhaka di dunia ini. Yang ada adalah orang tua yang zalim. Tidak menempatkan pola asuh sesuai pada tempatnya. Pola asuh balas dendam, pola asuh kebablasan. Tidak ada larangan nak. Dulu mama sering dilarang sama kakek kagak enak. Sekarang tidak ada larangan buat kamu. It's okay, silahkan apa yang kamu lakukan. Lakukanlah, bablas kita. Hancur anak-anak kita. Sekarang ada kalanya kita berkata, oke, ada kalanya kita berkata, sekali tidak, tetap tidak. Baik. Tapi dengan bahasa yang lembut, tarik ulur, ada cinta, ada ketegasan di sana. Wallahu a'lam. Makasih banyak Ustazah. Bu, jelas ya Bu ya? Ya, pola asuh itu penting, jangan terlalu lembek, jangan terlalu keras, ada tarik ulur ya, ada kalanya kita lembut, ada kalanya kita tegas khususnya dalam hal yang sifatnya tauhid, kemantapan akidah itu mutlak. Ya Bu ya? Bu. Nah gitu dong nyaut. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi dan kita akan mengaji bersama dengan Kiai Munawir Ngacir. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.